Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Para orang tua siswa berebut bangku sekolah saat hari pertama masuk sekolah. Dianggap berdampak buruk bagi kesehatan, warga pesisir kota Cirebon blokade akses keluar masuk tempat penyimpanan batu bara. Menikmati indahnya matahari terbit dan terbenam di Pantai Krapiak, Pangandaran. Pekan ini adalah pekan pertama masuk sekolah. Seperti sudah menjadi tradisi tahun-tahun sebelumnya, pada hari pertama, para orang tua berebut bangku paling depan untuk anaknya. Bahkan tidak sedikit orang tua menggembok dan mengikat kursi untuk mengamankan posisi anaknya. Begitu pintu gerbang dibuka, para orang tua bersama anak-anaknya berdesakan dan berlarian menuju ruang kelas. Mereka berupaya merebut kursi paling depan untuk anak-anak mereka. Pemandangan ritual awal tahun ajaran baru terpantau di SD Negeri 4 Kedokan Agung di Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, Senin pagi. Sebagian orang tua bahkan sejak pagi buta telah mengantri di depan gerbang pintu sekolah. Para orang tua menandai kursi untuk anaknya dengan cara digembok sehingga tidak bisa direbut orang tua lainnya. Mereka juga mengikatkan tas anaknya pada kursi yang sudah ditandai. Para orang tua memilih kursi paling depan bagi anak-anaknya agar lebih dekat dengan guru, sehingga diyakini membantu anak-anak mereka lebih mudah memahami pelajaran. Berebut tadi, Bu? Ya kemarin hari Minggu berebutnya. Berebutnya dari hari Minggu. Tadi ngikat bangku apa gimana, Bu? Iya. Kenapa, Bu? Ya biar nggak direbut orang. Oh, biar nggak kerebut. Iya. Ini anaknya kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Kalau ini setiap tahun kayak gini? Iya setiap tahun begini loh. Tiap tahun berebut bangku kayak gini. Setiap tahun. Bu, kenapa sih Bu sampai diikat? Biar agak indah. Biar nggak kerebut. Iya. Tadi ada yang sempat pakai gembok juga ya, Bu ya? Itu ada tuh pakai gembok. Oh, pakai gembok. Iya. Kalau pakai gembok kan jadi rebut orang. Oh, gitu. Iya. Pihak sekolah membiarkan ritual yang sudah menjadi tradisi awal tahun ajaran baru, asalkan para orang tua tidak merusak kursi dan meja. Orang tua wali murid untuk mencari tempat yang di depan. Makanya sudah kebiasaan ada yang dari jam 3 dan dari jam 4 pagi sudah nunggu di depan sekolah untuk mencari tempat duduk yang di depan supaya belajar anaknya mungkin anggapannya supaya lebih jelas, lebih informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru supaya dapat diterima dengan baik. Pak, tadi kan ada salah satu orang tua yang sudah mengikat di bangku dan mejanya, Pak. Ya. Gimana itu, Pak? Ya nggak apa-apa sih, asal jangan merusak fasilitas sekolah yang ada, terutama meja kursi ditulis-tulis dengan spidol dengan apa untuk itu tidak boleh. Ritual serupa dipastikan terjadi di sekolah-sekolah lainnya. Para orang tua meyakini posisi duduk paling depan bagi anak-anaknya membantu mereka untuk lebih cepat menyerap dan memahami bahan pelajaran yang diajarkan para guru. Marul Habibi melaporkan dari Indramayu. Kantor BRI Cabang Simpenan di Kabupaten Sukabumi ludes dilalap api Senin dini hari. Dugaan sementara api berasal dari konsleting listrik. Kebakaran hebat melanda gedung BRI Cabang Simpenan di Kabupaten Sukabumi Senin dini hari. Kepulan asap disertai kobaran api terlihat cepat membesar sehingga melahap bangunan. Kebakaran terjadi sekitar pukul 00:30 waktu Indonesia Barat Senin dini hari. Api terlihat nyaris merembet ke bangunan sekitar termasuk rumah warga yang berdempetan dengan gedung bank. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan 3 unit mobil. Namun
Tiupan angin kencang menyulutkan petugas sehingga api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun menurut warga api pertama kali terlihat dari gudang yang berada di bagian belakang gedung bank. Dugaan sementara api bersumber dari konsleting arus listrik. Sana ya ada kebakaran, itu di dalam kamar itu gudang yang banyak kardusnya. Nah, Dan api kan besar. Nah, langsung kan mungkin air ini kan nggak nyampe ke belakang. Jadi api itu kan di belakang, dari belakang. Makanya itu kan apa? Bukan dari bajarannya ya, kayu. Kayu udah merembet gitu ke depan. Jadi semua habis gitunya. Pasokan minyak subsidi minyak kita berkurang drastis di Garut. Pedagang berusaha memesan minyak kita kepada distributor dalam jumlah yang banyak tetapi tidak direspon. Kalaupun ada, harga minyak kita dijual di atas harga eceran tertinggi dari ketetapan pemerintah. Sudah 1 bulan minyak kita sulit ditemui di pasar induk Guntur Garut karena sulit didapat. Sebagian besar kios yang berada di pasar ini mengaku hanya mendapat sedikit stok minyak kita, padahal banyak peminatnya. Salah satu pemilik kios mencoba memesan minyak kita dalam jumlah yang banyak kepada distributor, namun hingga saat ini belum direspons. Hal itu membuat pedagang tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen, apalagi pemerintah akan menaikkan HET minyak kita. Susah, harganya mahal. susahnya kenapa katanya teh? Memang Nggak dikirim gitu? Nggak dikirim. Udah berapa lama tuh nggak dikirim? Saya juga pesan 100 atau 50 cash. Nggak ditanggapi, nggak ada responan gitulah. Kayaknya akan naik lagi nanti Naik minggu depan. lagi, ya. Sudah ada kabar ke teh? Nggak ada kabar. Berapa Harga udah 180, tapi barang belum ada. Oh belum ada Belum. baru. Langkanya minyak kita membuat harganya mahal, di atas HET sebesar Rp14.000 per liter. Pedagang di pasar induk Guntur menjual minyak kita mulai dari Rp15.500 per liter hingga Rp16.000 per liter. Pedagang terpaksa menjual minyak kita dengan harga tinggi karena harga jual minyak kita di tingkat distributor juga mahal. Yang ada di pasar itu dia kurang kalau minyak kita. Yang banyak jenis yang lain. Oke. Kaitan harga atau kaitan apa Pak yang menyebabkannya Pak? Kaitan harga itu HIT-nya masih HIT yang lama, yang baru belum keluar. Karena standar yang menjualnya pedagang kebanyakan 15.500. Kebanyakannya 15.500 per liter. Langka serta mahal menjadi alasan warga beralih dari minyak kita ke minyak curah. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Kawasan Pantai Krapyak menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Pangandaran. Di sini pengunjung bisa menikmati hamparan pasir putih dan batu karang disertai deburan ombak besar pantai selatan. Selain itu, kawasan ini juga sangat indah saat matahari terbit ataupun terbenam. Inilah keindahan Pantai Krapyak di kawasan Pangandaran pada pagi hari. Pengunjung bisa menyaksikan indahnya matahari terbit dari balik gugusan bukit. Pantai ini menjadi salah satu destinasi wisata menarik di Pangandaran yang patut Anda kunjungi. Pantai berlokasi di Kecamatan Kalupucang atau sekitar 8 km sebelum Pangandaran. Pantai ini memiliki hamparan pasir putih, tempat wisatawan bermain atau sekedar santai menanti matahari terbit atau terbenam. Selain itu, pantai ini juga memiliki hamparan batu karang yang indah dengan deburan ombak besar pantai selatan. Namun, pantai ini bukan tempat untuk berenang karena deburan ombaknya tidak menjangkau bibir pantai. Nah, pengen jalan-jalan lah liburan gitu. Biasanya kalau ke Pangandaran itu ke Pantai Indah. Kenapa memilih saat ini ke Pantai Krapyak? Pertama jarak dari rumah itu lebih dekat, cuma sekitar 45 menit ya, 1 jam lah kurang lebih. Terus yang kedua pasir putihnya, kalau ke Pangandaran tuh harus nyebrang, kalau enggak kita harus lewat Taman Marga Satwanya kan. Jadi jalan juga capek. Kalau sini kan kayak langsung di pinggir pantainya juga udah pasir putih, jadi lebih bagus. Sebagian wisatawan memilih berkemah di kawasan pasir putih karena suasananya nyaman. Ini sama keluarga lagi bikin apa nih? Mendirikan apa?
Tenda, Pak. Oh, ya. Ya. Bang sengaja datang ke sini mau Sengaja camping. anak masih masa libur sekolah gitu. Iya. Camping di sini ya. Ya. Nikmatnya apa Pak? Camping di pinggir pantai gini? Ya, tenang suasananya. Mudah-mudahan memuaskan. Iya. Suasana juga mendukung ya Pak ya? Insya Allah mudah-mudahan sudah kelihatan bulannya udah kelihatan. Oh gitu. Untuk menikmati keindahan Pantai Krapyak, cukup membayar retribusi Rp6.000 per orang. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat. Berbagai cara dilakukan untuk mewariskan budaya kepada anak-anak. Di Cianjur, anak-anak diajak mengikuti permainan Kaulinan Sunda atau permainan khas Sunda. Cara ini memudahkan anak-anak mengenal kekayaan budayanya sendiri. Puluhan anak-anak larut dalam aneka permainan tradisional khas Sunda atau Kaulinan Sunda. Mereka begitu ceria dan tertawa lepas bersama teman-temannya. Ternyata permainan tradisional membuat anak lebih mudah berbaur dan berbagi kegembiraan. Mereka bisa berinteraksi satu sama lain agar bisa bekerja sama. Permainan Kaulinan Sunda digelar untuk anak-anak di lapangan Argo Edu Wisata Tani Arta Sukamaha di Kampung Kedung Hilir, Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang, Cianjur. Aneka permainan tradisional dikenalkan kepada anak-anak, dari gatrik, kelereng, hingga permainan loncat karet. Permainan seperti ini membawa kegembiraan bagi anak-anak, sehingga setiap pekan mereka rindu kembali ke tempat ini. Main gatrik. Ini adanya sebelumnya udah tahu nggak permainan ini? Enggak. Belum. Tapi sekarang tahu. Tahu sekarang mah. Selain main gatrik, permainan apa lagi deh itu yang? Main rayo-rayon. Oh, terus? Loncat tinggi, kelereng. Dan Seneng nggak? senang. Apa aja? Coklat, raya, main loncat tinggi. Ade ini sebelumnya udah tahu atau baru pertama kali main? Permainan Kaulinan Sunda digagas untuk mengenalkan permainan khas Sunda kepada anak-anak, sehingga pada gilirannya mereka bisa melestarikannya. Selain memperkenalkan permainan tradisional, khususnya di Jawa Barat, dan juga tujuan dari kegiatan ini juga mengisi waktu luang anak-anak desa untuk bermain permainan tradisional sehingga mereka tidak tergantung terhadap gadget. Nah, tadi ini kan Pak ada yang dari luar desa. Ya. Itu ada maksud ajakan kepada desa-desa yang lain atau bagaimana? Tidak sih, sebenarnya kemarin juga kita kan sering mempublikasikan kegiatan ini, kemudian mereka menghubungi kami untuk bersama ngabaur di tempat ini. Program permainan ini berlangsung selama 1 bulan dan diharapkan anak-anak tidak lagi bergantung pada gadget. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia Sandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.